Ini dan yang Morowali ya? Enggak ya? Bagaimana Bang? Silakan mengenai Morowali Bang. Tolong tenang mulutnya. Ardian, tar dulu Ardian. Dan ulang ya? Ya. Ya Bang, bisa jelaskan mengenai konflik Morowali Bang. Pada hari ini, Partai Buruh menerima informasi dan laporan dari Exco Partai Buruh Kabupaten Morowali, Saudara Tatsai, melaporkan telah terjadi kebakaran pada pagi hari di PT ITSS di kawasan industri Morowali, ya IMIP. Nah, kebakaran ini laporan sementara diduga 15 orang tewas. Dan itu adalah para buruh lokal dan sebagian ada yang menjadi anggota Partai Buruh. TKA juga ada yang meninggal, cuma sedang didata berapa jumlahnya, dan yang mengalami luka bakar berat itu 20 orang. Tetapi yang di lantai 3 dan lantai 4 belum bisa diketahui karena masih untuk penyelamatan terhadap mereka. Tadi pagi ya, saya belum dapat laporan yang siang harinya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Partai Buruh meminta kepada Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, dan pihak keamanan untuk mengambil langkah-langkah sesegera mungkin, termasuk pemerintah daerah. Karena ini nyawa manusia. Banyak perusahaan-perusahaan, terutama dari investasi Cina, mengabaikan tentang K3, keselamatan kesehatan kerja. Pintu keluar yang kecil dan jalur evakuasi yang tidak jelas adalah salah satu penyebab tewasnya puluhan orang buruh yang kebakaran di PT ITSS hari ini. Maka kami minta, satu, tegakkan K3. Semua perusahaan yang ada di Morowali, Morowali Utara, dan Konawe di Sulawesi Tenggara wajib menjalankan K3. Yang kedua, harus dilakukan investigasi pencari fakta terpadu, tim pencari fakta. Harus ada yang bertanggung jawab dan harus ditindak pidana. Yang ketiga adalah penegakan aturan. Perusahaan-perusahaan yang tidak mau menjalankan kenaikan upah sesuai aturan, tidak menjalankan K3, harus ditindak tegas dengan law enforcement. Yang berikutnya, harus dipastikan para korban jiwa dan keluarganya dan yang luka berat ditangani oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh. Bila mana ini tidak dilakukan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, dengan mengambil langkah-langkah untuk tidak terulangnya kejadian ini, karena berulang terus. Banyak selalu korban jiwa tentang K3. Kebakaran hari ini juga tentang K3. Maka Partai Buruh bersama serikat-serikat buruh akan mengambil langkah-langkah tegas. Satu, melaporkan kepada International Labour Organization. Sebagai ILO governing body, saya akan membawa kasus ini. Karena ini berulang-ulang. Perusahaan nikel, khususnya investasi Cina, selalu mengalami persoalan kematian yang lalainya dengan K3. Dan kami akan meminta, selain ke ILO, akan melakukan menempuh jalur hukum. Kami akan tuntut para pihak yang bertanggung jawab, termasuk menteri yang bertanggung jawab kalau tidak mau mengabaikan apa yang kami minta. Yang terakhir, kami mengorganisir demonstrasi besar-besaran bila mana tidak ada penanganan terhadap kasus PT ITSS di Morowali, kawasan IMIP. Karena investasi Cina selalu menimbulkan masalah di industri-industri nikel. Ini yang kami sampaikan dalam rangka acara konsolidasi akbar Partai Buruh di Jawa Timur, yang dalam hal ini juga menargetkan 3 kursi DPR RI lolos, ada 1 fraksi DPRD provinsi menjadi 1 fraksi, dan di beberapa kabupaten kota basis industri itu ada 1 fraksi DPRD kabupaten. Bang, kemarin kan pasca debat cawapres masih tetap tidak mendukung paslonnya, bagaimana Bang? Keputusan Partai Buruh tentang capres cawapres masih menunggu step yang ketiga, yaitu kalau rapat presidium. Kalau step kedua kan sudah ada surveinya sebenarnya siapa capres cawapres yang dipilih oleh buruh untuk dilanjutkan oleh Partai Buruh. Tapi kita akan rapat presidium. Ada 2 opsi. Opsi pertama yang kemungkinan akan dipilih tapi belum diputuskan ya, yaitu tidak memilih semua paslon capres cawapres. Karena kalau memilih paslon nomor 2 di basis paslon nomor 1 dan nomor 3, suara Partai Buruh akan hilang. Memilih paslon nomor 3 di basis paslon nomor 2 akan banyak kehilangan suara Partai Buruh. Jadi Partai Buruh dengan demikian tidak akan memilih paslon capres cawapres manapun, fokus di pemilihan caleg. 4,8%. Saya ulangi, 4,8% elektabilitas terbaru Partai Buruh dari survei internal. Kami ingin jaga suara ini. Mungkin opsi kedua,
Opsi pertama kemungkinan berarti milih di putaran kedua. Ya, adalah opsi kedua memilih di putaran kedua. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kawan. Terima kasih Bang.